Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Mayasari, NPM 1811070216, semester 4, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan pedoman pelaksanaan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak, bab 6 tentang intervensi dan rujukan dini penyimpangan tumbuh kembang anak. Penyimpangan atau masalah perkembangan pada anak dipengaruhi oleh faktor yang diantaranya tingkat kesehatan dan status gizi anak, di samping pengaruh lingkungan hidup dan tumbuh kembang anak, yang juga merupakan salah satu faktor dominan. Apabila anak umur 0-5 tahun kurang mendapati stimulasi di rumah, maka biasanya anak akan memperlihatkan gejala-gejala yang mempengaruhi pada kemungkinannya ada penyimpangan perkembangan pada anak tersebut. Apabila dilakukan intervensi dini dan dilakukan secara benar dan intensif, sebagai besar gejala-gejala penyimpangan dapat diatasi dan anak akan tumbuh berkembang normal seperti anak sebayanya. Tujuan intervensi dan rujukan dini perkembangan anak adalah untuk mengkoreksi, memperbaiki, dan mengatasi masalah atau penyimpangan masalah perkembangan sehingga anak dapat tumbuh secara optimal sesuai dengan potensinya. Waktu yang paling tepat untuk menemukan intervensi dan rujukan dini penyimpangan perkembangan anak adalah segera mungkin ketika usia anak masih di bawah 5 tahun. Intervensi dini penyimpangan perkembangan anak adalah tindakan tertentu pada anak yang perkembangannya menyimpang karena tidak sesuai dengan umumnya. Seperti yang telah dibahas di bab sebelumnya, penyimpangan kemampuan bisa terjadi pada salah satu lebih kemampuan anak, yaitu kemampuan gerak kasar, gerak halus, bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian anak. Tindakan intervensi dini tersebut merupakan stimulasi perkembangan terang yang dilakukan secara intensif di rumah selama 2 minggu, yang diikuti oleh evaluasi Intervensi perkembangan anak dilakukan atas indeksi, yaitu 1. Perkembangan anak meragukan, atau M artinya kemampuan anak tidak sesuai dengan yang seharusnya dimiliki anak, yaitu bila anak umur screening 3-39, yaitu bila anak umur streamer 3, 6, 9, 12, 15, 18 bulan dan seterusnya. Pemeriksaan KPSP jawabannya ya, 7 atau 8. Lakukan intervensi sebagai berikut. Anak umur streamer 3, 6, 9, 12, 15, 18 bulan dan seterusnya. Pemeriksaan KPSP jawabannya ya, 7 atau 8. Lakukan intervensi sebagai berikut. Intervensi yang dilakukan yaitu 1. Pilih kelompok umur stimulasi yang lebih muda dari umur pada bab 3 buku pedoman ini. Misalnya menurut KPSP, anak umur 12 bulan belum bisa berdiri, maka dilihat kelompok umur stimulasi 9-12 bulan, maka yang lebih muda. 2. Ajari orang tua cara melakukan intervensi sesuai dengan masalah atau penyimpangannya yang ditemukan pada anak tersebut. Misalnya anak mempunyai
mempunyai penyimpangan gerak kasar, maka yang diintervensi adalah gerak kasarnya. Pada contoh di atas, anak harus dilatih berdiri. Beri petunjuk pada orang tua dan keluarga mengintervensi anak sesering mungkin. Intervensi pada anak dilakukan secara intervensi setiap hari sekitar 3-4 jam selama 2 minggu. Yang terakhir, minta orang tua keluarga datang kembali atau kontrol 2 minggu kemudian untuk dilakukannya evaluasi hasil intervensi dan melihat apakah ada perkembangan atau tidak. Yang kedua, bila seorang anak mempunyai masalah atau penyimpangan perkembangan sedangkan umur anak saat itu bukan pada jadwal screening, maka lakukan intervensi perkembangan sesuai pada masalah yang ada sebagai berikut. 1. Misalnya anak umur 19 bulan belum bisa menyebutkan ayah ibu dengan panggilan seperti mama, papa, artinya ada penyimpangan kemampuan bahasa dan berbicara. 2. Sedangkan intervensi berupa stimulasi untuk berkelompok umur yang lebih muda. Pada contoh di atas, stimulasi untuk kelompok umur 15 bulan tetapi diberikan. B. Evaluasi intervensi perkembangan. Setelah orang tua dan keluarga melakukan tindakan intervensi perkembangan secara intensif di rumah selama 2 minggu, maka anak perlu dievaluasi apakah ada kemajuan atau perkembangan atau tidak. Cara melakukan evaluasinya adalah 1. Apabila umur anak sesuai dengan jadwal umur screening 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya, maka lakukan evaluasi hasil intervensi dengan menggunakan format KPSP sesuai dengan umur anak. Apabila umur tidak sesuai dengan jadwal screening 3, 6, 9, 12 dan seterusnya, maka lakukan evaluasi hasil dengan menggunakan forum KTSP untuk umur yang lebih muda, paling dekat umur dengan anak. Yang terakhir, rujukan dini penyimpangan perkembangan anak. 1. Tingkat keluarga dan masyarakat. 2. Tingkat puskesmas dan jaringannya. 3. Tingkat rumah sakit rujukan. Sekian yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.